Hai semuanya, welcome to Joy Online Service. Welcome nih buat kalian yang baru pertama kali nonton atau kalian sudah sering banget nih nontonin Joy Online Service. Buat kalian yang nonton dari Jakarta, Palangka, Surabaya, dan sekitarnya, we are so happy to meet all of you. Oke, sebelum lanjut kita mau apal dulu nih. Yel-yel. Oke, yel-yel. Yuk semuanya yang di rumah bangkit berdiri, kita mau yel-yel dulu pemanasan. Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi ya, yang lebih meriah lagi, yang lebih semangat lagi, oke? Joy, yes, 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 I'm awesome. Woo! Semuanya, welcome back to Joy Kids Online Service. Mari kita bangkit berdiri bersama. Let's praise Jesus together. Sama-sama. I will never be lost. I won't be all alone. You found me, saved me,
sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sudah kami akan lanjut aktivitas kami. Biarlah siapkan hati kami semua juga Tuhan. Dan semua anak-anak yang siap semuanya katakan amin. Oke, saatnya kita main games. Oke, games kali ini gampang banget. Kalian juga bisa cobain di rumah. Gamesnya adalah rock, paper, scissors. Coba kalian tahu nggak? Rock, paper, scissors. Oke, jadi nanti kalian main berdua. Siapa yang poinnya 5 paling cepat itu yang menang. Oke? Oke, kita coba ya. Coba dulu ya sekali ya. Oke, 1, 2, 3. Rock, paper, scissors. Oke, 1, 2, 3. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Nah, jadi kamu yang menang. Oke, sampai dapat 5 poin baru kamu menang. Oke, ini game sesungguhnya. Oke, 1, 2, 3. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Tuh, yuk. Rock, paper, scissors. Tuh. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Wah, Rock, paper, scissors. wah, Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. ke, Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. 4, Rock, paper, scissors. 5. Jadi pemenangnya adalah Rebecca. Halo semuanya. Hai, kita jumpa lagi dan kita sudah masuk di tahun 2025 ya nggak sih? Nah, di bulan Januari ini kita udah dengar awal dari cerita tentang kehidupan Tuhan Yesus waktu dia ada di dunia ya. Kalau Natal kan kelahiran. Nah, kita mulai di tahun ini kita cerita tentang Tuhan Yesus waktu masih kecil. Ya kan Tuhan Yesus ketinggalan ya, tertinggal di Bait Suci. Lalu Tuhan Yesus dibaptis minggu lalu, harus dibaptis minggu lalu dan kemudian dia apa? Mengalami pencobaan. Nah, waktu Tuhan Yesus dibaptis itu adalah kayak sebagai tanda startnya Tuhan Yesus tuh memulai pelayanannya di dunia ini. Nah, tapi sebelum dia memulai pelayanannya, dia juga perlu istilahnya tim ya atau teman untuk yang istilahnya menolong Tuhan Yesus ketika dia melakukan pelayanannya di dunia ini. Nah, kalau kita bicara soal tim ya nggak sih? Siapa di sini yang pernah tahu ada tim ya kan? Mungkin kalau minggu lalu dibahas tentang tim basket. Ya bisa macam-macam ya nggak sih? Tim itu mungkin tim basket atau mungkin tim kerja kelompok di kelas. Kalau seandainya kita dikasih kesempatan gitu ya, disuruh pilih, kira-kira kamu mau pilih temen yang seperti apa? Ayo pilih deh, bebas. Boleh bentuk tim mungkin berlima atau berenam gitu ya. Bebas mau pilih siapa saja. Misalnya kalau mau main basket, otomatis kita akan pilih temen yang pintar main basket, ya nggak sih? Atau kalau kita mau bikin tim untuk kompetisi debat bahasa Inggris, kita akan cari teman kita yang bagus dalam bahasa Inggris, ya kan? Yang bisa speak English very well, ya nggak sih? Lalu mungkin kita mau, ini ikut lomba matematika, pasti kita akan cari teman kita yang pintar matematika. Nah, biasanya kalau kita cari bikin tim, kita akan cari orang-orang tuh teman-teman yang dalam artian itu baik, bagus, hebat dalam sesuatu. Kalau misalnya kita di gereja mungkin ya di sekolah minggu, ayo bikin tim, kita mau main games tentang Alkitab, ada hafalan gitu. Kita akan cari teman kita yang sering baca Alkitab, yang biasa, yang mungkin sering menghafalkan gitu ya. Nah, kita nggak mungkin cari temen yang pokoknya asal-asal aja, cuma sekedar seneng-senengan aja. Kecuali memang kita nggak mau menang. Tapi kalau kita mau menang, kita pasti akan pilih temen yang baik-baik, yang istilahnya bagus di dalam kompetisi atau apapun itu. Tapi ini beda dengan Tuhan Yesus kita. Waktu dia pilih tim dalam pelayanan, ternyata dia pilih tim yang orangnya itu anggotanya agak aneh-aneh. Oke, kita mau dengarkan sama-sama kira-kira orang yang seperti apa yang Tuhan Yesus pilih ya. Jadi kalau minggu lalu Tuhan Yesus telah dibaptis, lalu Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis sebanyak berapa? Yes, 3 kali. Lalu setelah itu Tuhan Yesus mulai berkeliling ya, dia dikeliling di sekitar Yerusalem situ, dia cari orang, di jalan sana, lalu dia berdiri di sebuah pantai yang namanya adalah pantai Danau Genesaret. Nah, di sana ada begitu banyak orang yang
mereka mulai mengenal Tuhan Yesus ini ya. Tuhan Yesus suka kasih istilahnya cerita buat orang-orang dan orang-orang suka mendengarkan. Lalu mereka mulai orang-orang sekitar tuh mulai menemui istilahnya berbondong-bondong ramai-ramai ya menemui Tuhan Yesus. Nah, lalu setelah itu Tuhan Yesus tuh lihat ya di pantai itu ada 2 perahu. 2 perahu itu isinya adalah nelayan ya, karena waktu itu kalau ya menangkap ikan tuh namanya nelayan di dekatnya pantai situ. Lalu salah satu adalah perahunya Simon Petrus ya. Waktu itu mereka lagi bersihkan jala ya, karena itu pagi. Mereka habis istilahnya menjala ke malamnya, lalu mereka bersihkan jalannya, mereka cuci. Lalu Tuhan Yesus tuh naik ke salah satu perahunya. Perahunya dinaikin, lalu dia ngomong sama Simon, Simon, kamu coba dorong perahunya lebih dalam gitu ya. Didorong supaya apa? Tuhan Yesus mulai bercerita ya. Jadi di atasnya perahu itu Tuhan Yesus cerita mungkin ya, macam-macam lah ya, kayak misalnya cerita tentang apapun, tentang firman Tuhan ini bla 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 ini itu dan sebagainya. Lalu setelah itu dia ngomong lagi, setelah selesai ngajar, oke, sekarang kamu dorong lebih dalam lagi. Kamu masuk, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Lalu Simonnya bilang, Bapak Guru, sepanjang malam tadi ya, karena kan kalau kita belajar di sekolah, nelayan itu nangkap ikannya waktu malam ya kan. Nah, tapi ini waktu pagi sama Tuhan Yesus, si Simon ini disuruh menebarkan jala. Simon juga ngomong, sepanjang malam kami itu bekerja keras, tapi kami gak dapat apa-apa. Tapi karena Bapak yang suruh, ya Tuhan Yesus yang suruh, baiklah saya akan menebarkan jala lagi. Nah, setelah itu akhirnya jalan ditebarkan beneran, dan setelah jala itu ditebarkan beneran, tiba-tiba begitu banyak ikan yang masuk ke dalam jala itu sampai jalannya itu sudah mau robek. Lalu setelah itu Simon mulai manggil temennya ya di perahu yang lain, ayo tolong, minta tolong. 2 orang lain itu mereka datang, karena apa? Perahunya itu sudah mulai sudah mulai sangat berbahaya sekali. Lalu perahu berikutnya datang dan ikan-ikan itu dimasukkan ke dalam perahu sampai perahu ini sudah mulai mau tenggelam. Nah, waktu setelah tiba di daratan, Simon langsung dia sujud di depannya Tuhan Yesus, dia bilang, tinggalkan saya Tuhan sebab saya ini orang yang berdosa. Nah, semua orang di sekitar situ ya, Simon Petrus, semua teman-temannya, semuanya termasuk juga ada Yakobus dan juga Yohanes, mereka sangat takjub dan terkagum-kagum dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Gak pernah ada istilahnya dalam sejarah waktu itu nangkap ikan di waktu pagi hari gitu ya. Lalu setelah Tuhan Yesus bilang sama Simon, jangan takut ya, karena mulai sekarang, mulai saat ini kamu akan jadi penjala manusia. Bukan lagi penjala ikan, bukan lagi nelayan, tapi penjala manusia. Lalu setelah itu mereka semuanya ya jalannya ikan-ikan yang tadi banyak ditinggalkan, mereka semua mengikut Tuhan Yesus. Ya, jadi siapa? Jadi Simon, Yakobus, Yohanes. Simon tuh biasanya sama Andreas ya, jadi ketinggalan tadi ya. Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes. Nah, lalu Tuhan Yesus nggak berhenti di situ saja ya. Bukan cuma 4 orang ini, tapi kalau ada kita pernah tahu ceritanya, Tuhan Yesus tuh punya berapa belas murid? 12 murid ya. Kalau tadi baru 4, berarti masih kurang berapa? 8. Nah, setelah itu Tuhan Yesus mulai pergi ke sana ke sini, mulai cari lagi murid-muridnya, dan yang disebut murid-murid Tuhan Yesus adalah ini, 12 orang. Simon, dia Petrus, lalu Andreas, saudara yang Simon, Yakobus dan juga Yohanes, anak Zebedeus, lalu ada Filipus, ada Bartolomeus, ada Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan juga Yudas Iskariot yang kemudian jadi pengkhianat. Kalau kita baca di seluruh cerita Alkitab itu, murid-murid Tuhan Yesus itu istilahnya pekerjaan mereka itu beraneka ragam gitu ya. Kalau kita tahu tadi Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes itu nelayan. Lalu ada yang namanya Matius. Matius itu adalah pemungut cukai. Kalau kita pernah dengar lagi ceritanya, ada yang namanya Thomas, orang yang nggak percaya, murid yang nggak percaya kalau Tuhan Yesus bangkit. Dan juga bahkan yang paling dalam tanda kutip itu ya kurang bagus ya, paling terburuk juga, namanya Yudas Iskariot yang Tuhan sudah tahu dia akan mengkhianati Tuhan. Jadi kalau kita dengar ceritanya tadi, wah ternyata Tuhan Yesus pilih timnya itu benar-benar bukan orang-orang yang spesial, bukan orang-orang yang dalam tanda kutip itu istimewa, mungkin yang pintar sekali, mungkin yang calon presiden, atau mungkin yang orang yang istilahnya kaya raya gitu, punya banyak uang. Kita enggak, yang Tuhan pilih itu adalah nelayan-nelayan yang mungkin bukan berarti mereka dalam arti kata miskin banget juga enggak, tapi mereka adalah orang-orang yang sederhana, ya orang-orang yang simple. Lalu kalau pemungut cukai itu adalah orang-orang yang dibenci semua orang dan dianggap sangat berdosa, sangat jahat gitu ya.
Jadi yang dipilih oleh Tuhan itu adalah orang-orang yang biasa-biasa. Bahkan termasuk orang yang terburuk sekalipun, kalau dalam di kelas ya, anak yang paling nakal sekalipun Tuhan itu pilih. Jadi ketika Tuhan memilih, Tuhan tuh nggak pilih-pilih dengan cara yang biasanya kita pilih ya kan. Kita kalau pilih kan kita pilih yang bagus, kita pilih yang baik, kita pilih yang mungkin yang ganteng, yang cantik, yang pinter, yang kaya mungkin, sesuatu yang istimewa. Tapi ternyata yang dipilih sama Tuhan ini adalah orang atau hal-hal yang bahkan manusia mungkin nggak kepingin berteman sama mereka. Bahkan mungkin manusia itu nggak, kita sendiri mungkin kalau punya teman seperti itu, aduh kok menceno sih, kok menjengkelkan sih, kok nggak bagus sih temanku ini, kok kurang pinter sih. Itu yang justru dipilih sama Tuhan. Artinya apa? Berarti kalau pinter nggak dipilih? Nggak, bukan juga. Maksudnya begini, kalau seandainya mungkin kita merasa kita ini kurang istimewa, kita merasa kita kurang berharga, kita masih tahu Tuhan itu bahkan juga mau pilih kita. Ya, God has called me. Semua kita, mungkin kita yang merasa sangat istimewa pun sekalipun, kita yang merasa sangat luar biasa sekalipun, Tuhan juga pasti akan pilih, panggil kita. Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama. Mungkin ada di antara kita yang merasa, aduh kok aku rasanya itu kurang bagus ya. Aku tuh kok rasanya nggak sepintar temenku yang itu loh. Aku tuh kok rasanya nggak sehebat temenku yang satunya itu loh. Atau mungkin aku nih merasa kok kurang tinggi, kok kurang apa, kok kurang cantik, kok kurang ganteng, kok apapun yang kita merasa mungkin kita nggak begitu istimewa. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan itu memilih kita juga. God has called me. Dia pilih kita satu persatu. Dia pilih kita name, bukan cuma sekedar kamu, tapi dia panggil kita itu berdasarkan nama. Kayak misalnya namanya Felicia, dia pilih Felicia. Atau mungkin ada yang namanya Maria, dia juga pilih Maria. Atau mungkin kalian ada yang namanya mungkin Yusuf gitu ya, dia pilih juga Yusuf. Siapapun kita, Tuhan pilih kita. God has called me. Mungkin kalau buat orang di sekitar kita, kita itu kelihatannya kayak kurang bagus, tapi di mata Tuhan kita itu sangat berharga dan sangat istimewa. Tapi bukan berarti kita harus jadi, berarti kalau aku istimewa ya sudah, aku semauku sendiri aja. Juga enggak seperti itu. Justru ketika kita tahu kita istimewa dan berharga di mata Tuhan, kita justru jadi semakin mau jadi lebih baik lagi. Bukan berarti kita malas-malesan, tidur-tiduran, enak-enakan, juga enggak seperti itu ya. Jadi kalau di dalam Yohanes 8 ayat 31 dikatakan, jika kalian hidup menurut ajarannya, maka kalian sungguh-sungguh pengikutnya. Jadi intinya apa? Waktu kita sudah tahu kita dipanggil, God has called me, berarti kita nggak bisa hidup sembarangan. Kita nggak bisa seenak-enaknya. Justru kita harus mentaati atau mematuhi peraturan yang Tuhan Yesus bikin ya. Di mana bacanya, Miss? Kalau di sekolah kan dijelaskan peraturan, tapi kalau kita di mana bacanya? Gampang banget, di dalam Alkitab kita ya. Jadi kita mau belajar, kita mau istilahnya menghargai our Bible, kita mau baca Bible kita, dan kita juga mau berusaha untuk apa? Melakukan apa yang ada di dalam Bible kita itu. Karena apa? Tuhan sudah memanggil kita untuk jadi murid-muridnya. Sama kayak tadi itu ya, 12 orang yang istilah dalam arti nggak jelas itu tadi dipanggil sama Tuhan menjadi murid-muridnya. Begitu juga dengan kita. God has called me. Jangan lupa, siapapun kita, nggak peduli apapun kita, seberapa nggak bagus pun kita menurut kita sendiri, tapi kita harus ingat bahwa kita sangat berharga dan disayang oleh Tuhan. Jadi kita sama-sama belajar hari ini, God has called me. Hello Joy Kids, welcome to Joy Online Service. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. I am special, very special, because Jesus loves me so much. I am special, very special, because Jesus loves me so much more.
setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Yes, Jesus. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kita sama-sama katakan, Kau Tuhanku, ya Tuhan, yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Yes, dia Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Semuanya kenal sama-sama katakan, Kau Tuhanku, yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. sekali lagi katakan, yes, Kau Tuhanku. Tuhanku, yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Semuanya kita angkat tangan sama-sama. Yes God, I want to be like you. Kami mau jadi serupa dengan Engkau Tuhan. Kita katakan haleluya. Haleluya ya Tuhan, kami mau jadi seperti Engkau. Haleluya. Yes Jesus, you are our God. Engkau Tuhan yang hebat. Haleluya. Semua katakan haleluya. 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 Thank you Jesus. Haleluya. Yes God, kami mau jadi serupa dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes Jesus. Semua katakan haleluya. Haleluya ya Tuhan. Sama-sama katakan, Kau Tuhanku, yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Berikan tepuk tangan luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Yes God, ya Tuhan, kami tahu Tuhan, Kau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang dahsyat, dan kami mau jadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami semua siapkan hati kami. Semua anak-anak yang siap katakan amin. Oke, kita sudah dengerin nih firman Tuhan minggu ini. Kita ulangi lagi ya, super kebenaran minggu ini adalah God has called me. Kita ulangi lagi sekali lagi, God has called me. Dan ayat penuntunnya diambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11 dan Lukas 6 ayat 12 sampai 16. Or Luke 5 verse 1 until 11 and Luke 6 verse 12 until 16. Dan ayat hafalannya diambil dari Yohanes 8 ayat 31. Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepadanya, "Kalau kalian hidup menurut ajaranku,
kalian sungguh-sungguh pengikutku. Or John 8 verse 31. Jesus said to the people who believe in him, "You are truly my disciples if you remain faithful to my teachings." Oke, sudah selesai nih Joy hari ini. Yuk kita sama-sama mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kalau Engkau sudah siapkan hati kami, Engkau sudah mengisi hati kami Tuhan dengan firman-Mu. Engkau tetap jagai kami, lindungi kami selalu Tuhan di dalam perjalanan ketika kami pulang atau ketika di dalam sekolah kami sekolah Tuhan. Ajarkan kami bahwa Engkau adalah satu-satunya sumber yang terbaik Tuhan bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jangan lupa ya YouTube-nya di like, comment, dan subscribe, dan see you next week.